Saya yakin rasa cinta akan tumbuh di rumah tangga kami. Mana Kansa? Suruh dia keluar sekarang! Bebasin Kansa! Tayangan malam ini dibuka dengan situasi yang kembali menegangkan antara Emran dan Kansa. Emran yang sejak awal bersikeras ingin membawa Kansa pulang ke rumahnya akhirnya benar-benar memaksakan kehendaknya. Meski Kansa sudah menolak dengan tegas dan berusaha menjauh, Emran tidak peduli. Dengan tindakan kasar, ia tiba-tiba membekap Kansa dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Pintu mobil langsung dikunci rapat agar tidak ada kesempatan bagi Kansa untuk melarikan diri. Emran pun segera melajukan mobilnya secepat mungkin sebelum ada orang lain yang melihat kejadian tersebut. Perjalanan itu membawa mereka sampai ke rumah Emran. Setibanya di sana, Emran langsung menggiring Kansa masuk ke dalam rumah dan membawanya ke sebuah kamar. Tanpa memberi kesempatan kepada Kansa untuk keluar, Emran mengunci pintu kamar itu dari luar. Kansa yang masih diliputi rasa takut terus meminta agar dirinya dilepaskan. Trauma yang pernah ia rasakan ketika pertama kali menikah dengan Emran masih begitu membekas. Luka batin itu seolah belum sempat sembuh, bahkan rasanya masih sangat segar dalam ingatan Kansa. Namun Emran justru bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyentuh Kansa sedikit pun dan tidak akan menyakitinya lagi. Emran hanya ingin Kansa tinggal di rumah itu sebagai istrinya. Ia bahkan membuat aturan sederhana dengan mengatakan bahwa jika ia mengetuk pintu 2 kali dan tidak ada jawaban dari dalam, maka ia akan menganggap Kansa menyetujui semua yang ia inginkan. Di tengah situasi yang menekan itu, ponsel milik Kansa tiba-tiba berdering. Ternyata Fatan yang menelepon. Dengan tangan gemetar, Kansa akhirnya mengangkat telepon tersebut. Dari balik pintu kamar, Emran diam-diam mendengarkan percakapan itu. Fatan menanyakan keadaan Kansa dan memastikan apakah Kansa sudah makan. Namun Kansa memilih untuk berbohong. Ia tidak menceritakan apapun tentang kejadian yang sebenarnya karena ia takut sesuatu terjadi kepada Fatan seperti kejadian di masa lalu ketika Fatan hampir berurusan dengan pihak kepolisian. Demi menghindari masalah baru, Kansa terpaksa menutupi semuanya. Sikap Kansa yang berbohong justru membuat Emran merasa puas. Ia tampak senang melihat Kansa tidak mengatakan apapun kepada Fatan. Di sisi lain, Fatan merasa bahwa Kansa perlu keluar sejenak dari kesedihan yang terus menghantuinya. Ia pun memutuskan untuk datang ke rumah Dr. Aksan dengan harapan bisa mengajak Kansa berjalan-jalan. Kedatangan Fatan disambut dengan baik oleh Dr. Aksan. Bahkan Dr. Aksan sendiri yang mengantarkan Fatan menuju kamar Kansa. Namun ketika pintu kamar diketuk, tidak ada jawaban sama sekali. Ketukan itu diulang beberapa kali, tetapi suasana tetap hening. Akhirnya Fatan memberanikan diri membuka pintu kamar tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kamar itu kosong tanpa kehadiran Kansa. Kekhawatiran pun langsung muncul di benak mereka. Fatan dan Dr. Aksan mulai menduga bahwa Kansa mungkin telah dibawa oleh Emran. Fatan mencoba menghubungi ponsel Kansa lagi, tetapi panggilan itu tidak dijawab. Padahal sebenarnya Kansa melihat panggilan tersebut, hanya saja Emran tidak memperbolehkannya untuk menjawab. Emran merasa tidak pantas jika seorang istri yang berada di rumah suaminya terus berhubungan dengan laki-laki lain. Karena semakin cemas, Fatan dan Dr. Aksan akhirnya melapor kepada polisi. Mereka menduga Kansa telah diculik. Tak lama kemudian, Fatan, Dr. Aksan, dan 2 orang polisi mendatangi rumah Emran. Polisi mengetuk pintu rumah tersebut dan Emran menyambut mereka dengan sikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa Kansa adalah istrinya dan ia hanya membawa istrinya pulang ke rumah. Menurutnya, itu bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Penjelasan Emran membuat polisi tidak bisa berbuat banyak. Mereka menilai tidak ada unsur pelanggaran yang jelas. Polisi pun meminta Fatan dan Dr. Aksan untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan saja. Padahal di saat yang sama, Kansa sebenarnya berteriak dari dalam kamar meminta pertolongan. Namun suaranya tidak terdengar oleh siapapun di luar rumah. Fatan akhirnya pulang dengan perasaan kecewa dan tidak berdaya. Dr. Aksan juga merasakan kekecewaan yang sama. Sementara itu, di tempat lain, Alika justru mengalami malam yang sulit. Ia tidak bisa tidur karena terus dihantui mimpi buruk tentang kematian Oma Sekar. Perasaan bersalah dan sedih membuatnya gelisah. Dalam kondisi itu, Alika akhirnya menelepon Fatan yang kebetulan masih berada di jalan. Fatan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dari percakapan itu, mereka pun memutuskan untuk bertemu agar bisa saling menenangkan.
Pertemuan mereka menghadirkan sedikit kehangatan di tengah masalah yang sedang terjadi. Di rumah Dr. Aksan, suasana justru masih dipenuhi kemarahan dari Funi. Ia tidak terima karena seharusnya ia sudah bertunangan dengan Emran, tetapi Emran justru kembali bersama Kansa. Ibu Rara berusaha menenangkan Funi dengan menyalahkan Kansa atas semua kejadian ini. Namun Oma Inggit datang dan langsung membela Kansa. Ia menegaskan bahwa semua ini bukan kesalahan Kansa, melainkan kesalahan Emran sendiri. Tak lama kemudian Dr. Aksan tiba di rumah dan menjelaskan seluruh kejadian yang terjadi. Mendengar penjelasan itu, Oma Inggit hanya bisa merasa sangat kecewa. Sementara itu di rumah Emran, suasana antara Emran dan Kansa masih dipenuhi ketegangan. Ketika Emran masuk ke kamar, Kansa kembali memohon agar dirinya dibebaskan dan diizinkan pulang ke rumah Dr. Aksan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Emran berlutut di hadapan Kansa dan memohon agar diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Kansa mengakui bahwa kenangan tentang pernikahan mereka dipenuhi rasa sakit. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama Emran. Bahkan rasa takut terhadap Emran masih sangat kuat dalam dirinya. Namun Emran terus meyakinkan bahwa kali ini ia benar-benar ingin berubah. Malam itu Emran hanya meminta satu hal, yaitu agar Kansa menginap di rumahnya untuk 1 malam saja. Ia berjanji akan mengantarkan Kansa kembali ke rumah Dr. Aksan keesokan paginya. Setelah berpikir sejenak, Kansa akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Setelah keluar dari kamar, Emran langsung menelepon Dr. Aksan. Ia memberitahu bahwa besok pagi ia akan mengantarkan Kansa kembali. Namun ia juga meminta agar semua keluarga, termasuk Fatan, berkumpul di sana karena ia ingin menyampaikan sesuatu sebagai jalan terbaik. Keesokan paginya, menjelang salat subuh, Emran sudah menyiapkan 2 sajadah di kamar Kansa. Kansa terkejut melihat Emran sudah berada di dalam kamar. Emran mengatakan bahwa ia sudah mengetuk pintu sebelumnya, tetapi tidak mendapat jawaban. Emran kemudian mengajak Kansa untuk salat berjamaah. Awalnya Kansa ingin salat sendiri, tetapi Emran mengingatkan bahwa salat berjamaah memiliki pahala yang lebih besar. Pagi itu mereka akhirnya melaksanakan salat subuh bersama. Dalam momen tersebut, untuk pertama kalinya terlihat suasana yang begitu tenang di antara mereka, layaknya pasangan suami istri yang rukun. Bahkan setelah salat selesai, Kansa mencium tangan Emran sebagaimana seorang istri kepada suaminya.